Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan mulai mempelajari VR atau virtual reality, di mana kita akan membuat sebuah project virtual tour 360 derajat, ya. Di mana nanti Bapak akan men-share beberapa file, yaitu di sini ada namanya modul AR, ya. Di mana pada modul AR ini ada 4 buah isinya, dan ini akan kita masukkan nanti ke dalam Unity Editor kita. Kemudian ada lagi suatu buah file yang bernama Google VR for Unity. Ini juga akan Bapak share nanti di grup saudara. Oke. Langkah kita yang pertama adalah kita buka Unity kita, dan ingat ya, seperti yang Bapak bilang kemarin, pastikan Unity saudara itu adalah Unity versi 2020.1.8F. Oke. Kemudian langkah kita pertama sama, kita klik New Project. Oke. Kemudian pada bagian editor versi, Bapak di sini sudah menginstal 3 buah versi Unity. Tetapi yang Bapak sarankan sama saudara dan harus digunakan adalah Unity versi 2020.1.8F1. Itu silakan saudara klik. Kemudian silakan saudara bikin project baru dengan nama project virtual reality 360 derajat IF. Oke, ini lokasinya silakan tentukan sama saudara mau di mana saja, sama kayak biasa. Oke, kemudian saudara klik create project. Oke, karena ini akan memakan waktu yang lama, akan Bapak next saja ya. Oke, kita sudah masuk ke lembar kerja Unity kita, lembar awal kerja Unity kita. Langkah pertama kita adalah dari folder yang sudah Bapak kasih ini, atau dari file yang sudah Bapak kasih ini, dari file modul AR 360 ini, silakan saudara masukkan image 360, button next, dan sphere changer ini ke dalam aset pada Unity kita, ya. Sphere changer ini adalah berisi listing program untuk virtual reality kita. Oke, silakan kita tarik image 360 ke dalam aset, lepaskan. Saran Bapak tarik aja satu per satu ya, tidak usah sekaligus. Oke, kemudian button next juga saudara tarik. Satu lagi sphere changer, saudara tarik. Oke, sudah ada sehingga pada aset saudara ada 4 buah file atau 4 buah isinya. Kemudian satu lagi yang harus saudara masukkan ke dalam Unity adalah Google VR for Unity. Itu silakan saudara drag and drop juga ke dalam aset. Tarik kiri, tahan, taruh di dalam aset. Oke, kalau ada dia meminta import, silakan saudara import saja. Oke, silakan saudara import saja. Sebentar kita cek dulu. Oke, silakan saudara import. Pastikan semuanya di checklist ya. Import. Kita tunggu prosesnya sebentar. Prosesnya memang agak sedikit lama ya. Kita tunggu saja dulu sampai prosesnya selesai dan pop-up-nya ini hilang. Oke. Tanda Google VR itu sudah masuk ke dalam Unity Editor adalah ada sebuah file pada aset saudara namanya Google VR. Oke.
Sebelum kita mulai, mungkin saudara ada yang ragu atau ada yang notice dengan tampilan layout Unity Bapak, karena tidak sama dengan saudara mungkin. Kalau tampilan layout standarnya adalah seperti ini Unity, ada scene, ada game. Tapi karena kita mau menggunakan virtual reality, alangkah baiknya si game ini klik kiri, tahan, taruh dia di samping sini. Itu gunanya buat kita bisa langsung memastikan apa yang sudah kerjakan di lembar kerja, nanti saudara bisa langsung lihat pada gamenya atau pada ketika saudara running kan. Tinggal klik kiri, tahan, pindahkan saja. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah pada main kamera. Main kamera ini perlu kita reset. Tujuannya apa? Supaya dia berada pada titik 00. Cara mereset main kamera adalah klik main kamera, lalu pada bagian inspektor, pada bagian transform, silakan diambil titik 3 ini, kemudian saudara reset sehingga dia berada di titik 00. Posisinya di 00. Tadi dia berpindah. Kemudian itu sudah selesai. Kemudian pada aset, pada Google VR, silakan saudara double klik. Kemudian pada bagian prefab, double klik. GVR Control Editor ini silakan saudara tarik ke dalam hierarki. Klik kiri, tahan, taruh di dalam hierarki. Kemudian pada bagian prefab juga, pada bagian controller, double klik. GVR Control ini juga taruh dan tahan di dalam, lepaskan di dalam hierarki. Kemudian satu lagi namanya Event System. Tetap di dalam prefab GVR Event System, tarik, tahan, lepaskan, taruh di dalam hierarki. Sana. Sehingga pada bagian hierarki kita ada 3 GVR controller dan 2 main camera dan directional light. Kemudian kita perlu membuat sebuah game object baru. Caranya adalah membuat game object pada hierarki lah, klik kanan, create empty, kita kasih nama game objeknya ini titik lokasi. Titik lokasi. Kemudian main kamera ini tarik ke dalam titik lokasi. Klik kiri, tahan, taruh di dalam titik lokasi. Di dalam titik lokasi. Kemudian pada main kamera kita kembali menggunakan aset pada Google VR. Klik lagi Google VR. Kemudian ambil lagi prefab. Kemudian ambil cardboard. Ambil GVR Reticle ini, taruh di dalam main kamera. Klik kiri, tahan, taruh di dalam main kamera. Kita lanjutkan. Kemudian pada hierarki, masih pada hierarki, kita klik kiri. Kemudian kita tambahkan sebuah 3D object, yaitu sphere. Yaitu sphere namanya. Sphere. Sehingga ada tampilan sphere di sini. Kemudian silakan saudara ubah ukurannya, semakin besar, semakin banyak juga, atau semakin lebar juga ruang lingkup saudara untuk melihat lingkungan virtual nantinya. Silakan kita scale dia, scale tool, agak diperbesar saja dia. Agak diperbesar saja. Itu si sphere kita. Kemudian ini boleh saudara kasih namanya rename sphere 1. Sphere 1. Kemudian tetap pada sphere, kita beralih kepada inspektor. Kemudian silakan saudara cari namanya sphere collider. Geser ke bawah, sphere collider. Itu silakan saudara klik titik 3 dia ini, kemudian saudara remove component. Sehingga tampilannya lebih sedikit bersih daripada di awal kita tadi. Kemudian kita beralih kepada aset lagi. Klik aset. Kemudian kita harus membuat sebuah folder baru. Klik kanan, create, ambil folder. Kita kasih namanya material sphere. Double klik material sphere atau folder yang baru kita bikin tadi.
Kemudian saudara klik kanan lagi, bikin lagi create, cari material, kasih namanya inside out. Oke. Kemudian satu buah file yang ada di modul AR kita tadi, ya, modul AR360 tadi, ada ya inside out titik shader. Ini saudara drag and drop dan taruh di dalam folder material sphere tadi. Klik kiri, tahan, lepaskan, taruh dalam material sphere. Oke. Kemudian inside out ini sudah klik kiri dan tahan, lepaskan di pada material insert ini. Klik kiri, tahan, masukkan ke sini sehingga dia berubah menjadi putih. Setelah itu dari material insert out ini sudah klik kiri, tahan, taruh dia di dalam sphere sehingga ada perubahan dengan sphere kita. Kemudian sphere ini tampilannya kurang bersih karena dia bersentuhan dengan layar kerja kita, sehingga kita harus geser dia ke atas sedikit. Caranya adalah klik sphere, kemudian saudara ambil move tool, taruh dia di atas sehingga dia tidak bersentuhan dengan layar kerja kita. Oke, cukup. Ya, oke, cukup sampai di sana. Kemudian pastikan juga kameranya berada di tengah-tengah nantinya. Oke, ini pastikan juga kameranya di tengah-tengah sphere kita nantinya. Oke, anggap saja di sini dulu. Kemudian pada bagian aset 360 kita ambil image 360. Oke, pada bagian image 360 kita boleh tarik beberapa image, satu saja dulu, tarik ke dalam sphere. Klik kiri, tahan, taruh di dalam sphere. Oke, ini dia. Kemudian kameranya pastikan berada di tengah seperti Pak bilang tadi. Usahakan dia berada di tengah-tengah si sphere kita. Tujuannya apa? Supaya dia bisa melihat kiri kanannya. Oke. Ini untuk menjalankannya klik ALT lalu klik kiri dan geser-geser saja. Oke, itu sudah. Kemudian kita lanjutkan. Kamera sudah kita taruh di tengah-tengah sphere. Kalau tidak pas di tengah, silakan sudah geser-geser saja sendiri nanti. Oke, anggap saja ini di tengah, ini di tengah, nah di tengah tadi. Oke, ini di tengah ya. Kemudian pada titik lokasi, pada hierarki titik lokasi, ya, titik lokasi, kita beralih ke bagian aset dulu. Sphere changer ini sudah drag and drop, taruh di dalam titik lokasi. Ya, klik kiri, tahan, taruh di dalam titik lokasi. Oke, sehingga ketika titik lokasi diklik, ada di sini namanya sphere changer. Oke. Kemudian pada GVR event system pada hierarki silakan saudara klik ya. Kita beralih kepada inspektornya. Kemudian saudara scroll ke bawah sampai mentok, saudara klik add component ya. Yang harus saudara add component adalah ray ini. Ya, namanya GVR pointer physics raycaster. Itu silakan saudara klik dia. Oke, sehingga GVR pointer physics raycaster sudah kita tambahkan pada komponen GVR event system kita. Oke, ini bertujuan untuk menjalankan pointer kita nantinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Karena kita akan membuat dunia virtual, kita tidak mungkin cuma menggunakan satu buah gambar saja. Jadi kita harus menduplikat si sphere ini menjadi dua buah. Ya, kita duplikat dia
klik si sphere 1, klik kanan, kemudian saudara ambil duplicate. Dan yang 2 ini silakan saudara klik namanya sphere 2. Kemudian yang 2 ini silakan saudara keluarkan. Oke, keluarkan dia dari sama seperti saudara mengeluarkan mobil-mobilan kemarin, yang mobil biru. Oke. Kemudian silakan saudara ganti image-nya dengan foto atau gambar yang berbeda dengan image pertama. Oke. Kalau Bapak menggunakan yang ini, saudara boleh terserah. Oke. Ada 2 sekarang. Ada dua image yang berbeda. Oke. Kemudian kita lanjutkan bahwa sekarang kita sudah punya 2 sphere dan 2 image 360. Ya. Sekarang kita akan membuat bagaimana caranya berpindah dari sphere 1 ke sphere 2 atau dari sphere 2 ke sphere 3 dan sebaliknya, ya. Sekarang kita klik dulu main kamera, ya. Kemudian kita klik asset. Kemudian saudara klik button next. Klik aja sekali button next. Kemudian pada bagian inspektor, pada bagian texture type, di sini default, silakan saudara ubah dia menjadi Sprite 2D dan UI. Ya, silakan saudara klik. Oke, kemudian saudara scroll ke bawah, saudara apply dia. Sehingga ada perubahan dengan si button next kita. Kemudian, langkah kita selanjutnya adalah memasukkan button next ini ke dalam masing-masing sphere. Ya. Saudara klik kiri, tahan, taruh dia di luar saja dulu. Oke. Kemudian silakan saudara kecilkan ukuran si button ini, si button next ini, kecilkan dia sehingga dia tidak terlalu besar. Kecilkan, kemudian taruh dia di dalam sphere 1 saja dulu. Oke, taruh dia di dalam sphere 1. Sepertinya ini masih besar, silakan saudara kecilkan. Oke, saudara kecilkan. Pastikan dia juga berada di tengah-tengah atau setidaknya bisa saudara lihat ketika saudara merancang programnya. Oke. Kemudian kita coba running dulu. Benar nggak dia di sana? Si button next kita tadi. ALT, lihat dulu. Ada nggak? Oke, ada. Ya, ada dia ya. Oke. Jadi itu sudah sedikit banyak dia sudah ada di dalam jangkauan kita di sphere 1 atau di lingkungan 360 kita yang pertama. Oke. Kemudian kita klik button next. Kemudian kita pada bagian inspektor, ya. Pada bagian inspektor kita add komponen, kita tambahkan namanya sphere collider. Ya, sphere collider. Lalu kita tambahkan lagi satu buah komponen namanya event trigger. Event trigger. Ya, pada event trigger, oke, kita klik pada event trigger, kita klik add new event type. Kemudian setelah klik pointer down. Oke, kemudian pada bagian pointer down, silakan sudah klik plus, ya. Di sini sudah taruh titik lokasi kita tadi. Ini titik lokasi pada hierarki, taruh di sini. Oke. Kemudian no function, klik dia, ambil sphere changer. Dan pada bagian sphere changer ambil dia namanya change sphere. Kita di sphere 1, berarti pada bagian ini kita akan berpindah ke sphere 2. Klik sphere 2 di sini. Oke. Ya, kita coba dulu, kita runningkan. Oke, klik ALT, lalu lihat di bagian kanan ini, ketika titik ini mendekat dengan si button, ya, dia akan berubah. Itu yang namanya event trigger tadi. Klik dia, berpindah kita ke sphere 2. Sekarang kita akan bikin sebuah button supaya
kita bisa berpindah lagi ke sphere pertama. Kita stop dulu. Oke, kemudian button next 1 ini taruh di sphere 1. Kemudian kita tambahkan satu buah button lagi. Taruh dia di dalam sphere 2. Oke, taruh dia di dalam sphere 2. Taruh dia di dalam sphere 2. Seperti yang Bapak bilang, pastikan dia tetap di dalam jangkauan saudara. Oke, jangan terlalu jauh dari si buttonnya atau si sphere-nya sehingga tidak kelihatan, jangan sampai. Dan jangan juga terlalu besar nantinya. Oke. Ini mengatur-ngatur button ini sangat-sangat tricky. Ya. Pastikan kesabaran saudara, atur baik-baik. Oke. Pada button next kita taruh di dalam sphere 2. Oke. Kemudian sama, pada bagian inspektor kita tambahkan dua buah komponen. Yang pertama itu sphere collider. Kemudian satu lagi namanya event trigger. Event trigger. Oke, sama event trigger, add new event type, ambil pointer down sama karena kita akan mengarahkannya ke bawah pointernya, pointer down, kemudian klik plus, ini sama isinya titik lokasi, kemudian no function ini sphere changer, di sini change sphere, kemudian di sini kita dari sphere 2 akan berpindah ke sphere 1, berarti di sini sphere 1. Oke, sekarang kita cobakan terlebih dahulu. Oke, klik Alt, kemudian silakan diarahkan. Oke, sini. Di sini kita sebentar, kita set kameranya dulu. Kameranya. Oke. Kita geser ke atas sedikit. Oke. Kita running lagi. Oke. Tadi sini ini di sphere 1. Kemudian ketika kita klik, kita akan masuk ke sphere 2. Oke. Bisa kita menjelajahi seolah-olah kita berada di dalam dunia virtual 360. Nah, ini kita berada di awang-awang di antara gedung-gedung tinggi. Kemudian ketika kita klik lagi sphere ini, kita kembali ke sphere 1. Oke, sekarang tugas saudara adalah di sini kita mempunyai 4 buah IMAX 360. Jadi silakan saudara tambahkan lagi 2 sphere sehingga dia bisa berpindah ke sphere 1, sphere 2, sphere 3, sphere 4, begitu juga sebaliknya. Baiklah, silakan saudara cobakan. Kalau ragu silakan ditanyakan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.